Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail Jumati, tempat tinggal Desa Buku Bawah Lawang, pekerjaan staf kantor camat Kecamatan Jailolo. Awal mulanya Desa Tauro dilahir dari Kesultanan Ternate atau disebut dengan Soa Tauro. Kemudian dimekarkan pada tahun 1981 menjadi dua desa, Desa Tauro dan Desa Buku Bawah Lawang. Kemudian desa yang paling tertua Tauro. Kemudian desa dimekar menjadi Desa Buku Bawah Lawang. Desa Buku Bawah Lawang juga dimekarkan menjadi dua desa juga, Desa Ulo sama Desa Buku Mahadu. Namun awal mulanya Desa Buku Bawah Lawang ini, Desa Tauro diambil namanya saja, tapi awal mulanya bertempat di Buku Bawah Lawang. Kemudian Desa Buku Bawah Lawang dengan jumlah kakak yang 326 kakak yang sampai saat ini. Baik, Desa Tauro lama, dia di sekitar sini semua, di Tauro sudah. Kemudian di Mekar, dia menjadi Tauro Lamo. Tauro Lamo itu pakai bahasa Ternate Tauro besar. Yang awalnya mulai itu Tauro itu di sini. Terkait dengan dia punya makam-makam keramat yang tertua itu, kalau yang tertua disebut di sini kubur besar itu. Kubur besar itu disebut pakai bahasa Ternate Kubu Lamo. Kalau yang di Tauro sana itu dia nama keramat. Keramat itu munculnya tiba-tiba saja, bukan dari sebelum desa lahir itu keramat itu belum ada. Keramat itu dia datang tiba-tiba begitu. Jadi yang Tauro Lamo itu pendatang saja, yang aslinya di Buku Bawah Lawang. Sosok kubur besar ini artinya ini sekedar yang yang punya makamnya itu yang namanya itu Muhammad Akil. Beliau itu utusan dari Kesultanan Ternate. Ya, dari utusan dari Kesultanan Ternate untuk mendomisili di Desa Soa Tauro sini. Itu. Dulu awalnya bukan Tauro Buku Bawah Lawang, Soa Tauro. Tahunnya Indonesia belum merdeka lagi. Itu awal mulanya itu batu itu sudah ada. Batu itu sudah ada, cuma masyarakat ini belum tahu. Dia ini merupakan macam wahyu begitu. Ada orang tua tidur mimpi. Jadi kata tua nane itu bahasa Ternate bilang tonane. Itu di dalam bahasa Indonesia bilang saya mimpi. Itu temuan tuh barang itu. Jadi dia sudah jadi batu nisan terhadap bahwa di sini tuh ada batu nisan di sini. Itu mimpinya orang itu. Wahyu itu barang itu yang orang masyarakat di kebutuhan untuk mau ambil, itu ada dia punya ritual lagi. Dia serupa macam pinang, kapur, siri, terus kita buat sama terus baca doa selamat. Artinya kita minta supaya barang itu kita ambil, dia jangan macam ada gangguan. Kalau dia macam langsung patah. Jadi orang mesti bikin dia ritual lagi. Jadi bisa kita ambil, cuma ritualnya kita harus macam berizin begitu. Batu itu satu saja, cuma jenisnya orang sini saya tahu satu batu saja, cuma jenisnya ada yang kalau memang dia yang jatuh memang yang lama dia sedikit pucat. Kalau memang yang utuh itu yang dia yang super begitu. Kalau yang terlepas orang batas cungkel itu sudah sedikit lombok terana. Tapi kalau yang dia masih utuh itu super itu bagus. Iya, kalau mau ikuti perkembangan sekarang ini semua alat sudah ada terana. Dulu kalau orang tua dulu mereka menggunakan parang saja dan pahat tamanum kan masih. Cuma sekarang ini alat cuma gergaji, tamako,
terus tambah dengan linggis, pahat. Terus nanti kemari sini kita cuma langsung pakai apa? Gorinda. Gorinda strong. Kalau orang tua-tua dulu, orang ada dong pe alat juga, cuma DP nama ini kan saya kurang paham DP nama itu. Itu seperti dorang bilang pahat nih, pahat dulu ada. Cuma dorang menggunakan ini, dong bikin apa? Dong bilang paruda sekarang nih. Paruda itu yang dong scarf begitu kan, tapi dong buat pakai black ini, dong bikin kayak orang paru kasbi ini. Nah, itu pakai alat itu yang kasih licin itu. Saya batu tuan aneh ini artinya untuk sekarang nih artinya orang belum tahu, masyarakat sebagian belum tahu, tapi yang khususnya Ternate, Jailolo itu dia su banyak yang keluar, terutama macam orang Kesultanan tuh itu tempat ambilnya cuma di sini saja, desa-desa lain terada itu. Nah, dia khusus ini Jailolo, Ternate, sampai saya pernah kirim sampai di Ibu sana itu barang itu. Kalau rata-rata kemarin tuh orang Kesultanan punya tuh semua rata-rata ambil sini. Dan ambilnya kalau Kesultanan punya itu kita harus kampung yang ambil, tidak bisa persorangan. Itu kampung, bukan bicara golongan. Itu mau Muslim, Nasrani semua rame-rame ambil. Karena itu bicara adat terada. Itu. Bukan bilang sepihak atau Islam yang ambil terada. Semua golongan Muslim maupun Nasrani. Iya, waktu itu yang kita ambil sini 2 pasang. 2 pasang itu kita orang dari semua kalangan Muslim Nasrani, dari adat semua yang keluar. Terus ritualnya seperti itu tadi saya bilang. Siri apa, terus baca doa selamat habis baru kita ambil. Ambilnya habis itu kan kita pasang dia punya pemikul tuh. Pemikul itu tidak bisa buka. Kita muat langsung di body sampai ke Ternate langsung ke turun. Kalau kita membuka barang itu kita angkat tidak mampu terang. Dia punya ketinggian batu nisan tuh itu sekitar 1,20 meter tinggi, lebar sekitar 4,40. Nah, itu nanti yang sampai di Ternate baru orang yang kasih bersih sana, yang kita punya tanggung jawab cuma angkat itu saja. Terus begitu diangkat barang itu nanti mesti tutup dengan kain putih. Nah, itu langsung sampai di sana baru kita bikin penyerahan. Selesai penyerahan dengan yang di Kadaton sana baru kita dipulangkan ke kampung. Terus perahu yang kita membawa juga itu hias pada dia. Tuh di sini bilang kora-kora. Saya masih sekarang masih semua rata-rata pada umumnya di Sabuk Balawa Tauro itu masih pakai batu itu lagi. Karena beda orang beli yang batu nisan yang di toko ini beda kan, ini kan dia tidak butuh biaya besar lagi, tidak cuma ke atas ambil saja. Terus kalau mau lihat kan rata-rata pada umumnya kan su pakai itu terang. Jadi orang tidak mau pakai paesa yang